Kembali lagi bersama saya Pega Matipaldi. Kali ini saya akan membahas taktik dalam catur, yaitu skewer. Skewer ialah posisi di mana bidak mayor atau raja sedang diancam oleh bidak minor atau bidak yang lebih rendah harganya dibanding yang sedang diancam. Ya, apabila kalian bingung, langsung saja. Ini kita dapat melihat bahwa hitam sedang menyerang Raja Putih, dan ya di belakangnya ada benteng tidak terjaga. Dan ya apabila Raja Putih bergerak, maka di sini hitam hanya perlu memakan. Beda hanya apabila Putih di sini mengancam benteng, bukan menyerang raja. Karena di sini sudah jelas-jelas bahwa Raja Hitam sudah rokade dan di sini Raja Putih belum rokade. Rokade pendek maksudnya. Ya, jadi itulah skewer. Jadi skewer idenya ialah menyerang menyerang raja atau menyerang bidak mayor, dan ketika raja bergerak atau bidak mayor bergerak, maka di sini hitam hanya perlu makan benteng. Ya. Dan ya apabila putih memakan, makanya perlu dimakan kembali, dan di sini hitam menang. Jadi itulah ide dasar dari skewer. Dan ya yang perlu saya tekankan satu hal ialah jangan lupa untuk mengamankan raja kalian di tempat yang aman. Lalu saya akan membahas selanjutnya. Perbedaan pin dan skewer ialah terletak pada posisi bidak yang lebih mahal harganya, tepat bidak yang lebih mahal harganya maksudnya. Ya, maksud saya ialah di sini kita bisa melihat kakak terbaik kita ialah sudah jelas benteng D3 ataupun benteng D1 pun bisa. Dan ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, di sini menteri hitam terpaku karena tidak dapat menghindari menterinya. Apabila menteri hitam menghindari menterinya, maka raja hitam akan dapat diserang, dan ya itu melanggar peraturan dalam catur. Jadi di sini hitam mau gak mau harus memakan benteng putih, dan sudah jelas bahwa raja dan benteng cukup untuk meskakmat raja hitam yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Lain halnya dengan skewer. Skewer ialah idenya memakan bidak di belakang bidak yang kita serang, bukan seperti pinning. Ya, apabila pinning kita bisa melihat pada video sebelumnya menteri yang diserang, dan apabila skewer sekarang kita akan menyerang rajanya dengan benteng D3 bisa, benteng D1 pun bisa. Di sini mau gak mau raja hitam harus bergerak, dan ya sudah jelas apabila raja bergerak maka menteri hitam pun jadi korban, dan di sini putih akan memenangkan permainan dengan sangat mudah karena memiliki 2 benteng. Ya, itulah perbedaan pin dan skewer. Lalu saya akan mengambil contoh berikutnya. Kali ini saya akan memberikan puzzle yang cukup mudah. Sekarang giliran putih untuk bermain. Kalian dapat mencoba untuk mencari tahu langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh putih saat ini. Ya, apabila sudah, saya akan langsung menjawabnya dengan gajah E5. Idenya ialah menyerang menteri di belakangnya, dan di sini ya apabila raja hitam menghindar, sudah jelas bahwa menteri hitam akan dimakan. Jadi di sini mau tidak mau hitam harus memakan gajah di E5, dan ya inilah skewer. Menteri C3 skak. Ya. Sudah jelas bahwa raja hitam harus bergerak karena itulah aturan dalam catur.
Tetapi di sisi lain, petak di F6 tidak dapat dikunjungi oleh raja, yang artinya menteri di G7 mati. Ya, itulah kekuatan dari skewer. Hanya mengorbankan gajah di L5 menghasilkan menteri hitam. Ya, itu sangat berbahaya sekali bagi putih. Dengan menggabungkan pinning dan skewer, kita dapat menghasilkan suatu taktik atau jebakan catur yang sangat berbahaya. Dan ya, lagi-lagi di sini saya akan memberikan suatu puzzle. Kalian dapat mencoba untuk menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh putih saat ini. Ya, apabila sudah, saya akan langsung menjawabnya dengan benteng B3. Iya. Mengapa tidak menteri B8 skak? Karena ya di sini raja dapat mudahnya menghindar dan tidak bagus bagi putih untuk mengadu menteri, karena sudah jelas bahwa di A6 ada pion yang sangat bebas yang bersiap untuk berubah menjadi menteri di A1. Ya. Jadi langkah terbaik bagi putih saat ini ialah benteng B3. Idenya ialah sudah jelas-jelas pin menteri terhadap raja. Di sini menteri tidak dapat menghindar karena akan dapat melanggar aturan catur. Jadi mau tidak mau di sini hitam harus memakan benteng. Dan ya, di sini lagi-lagi putih dapat melancarkan skewer skak, dan sudah pasti raja harus bergerak dan menteri pun jadi korban. Ya, dibandingkan dengan yang tadi, posisi seperti ini lebih baik bagi putih. Ya, itulah kekuatan dari dari skewer, dan apabila digabungkan dengan pin atau pemakuan, maka hasilnya akan menjadi lebih hebat lagi. Dan seperti biasa, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.